Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para hadirin, para bapak ibu hadirin sekalian, kita melanjutkan pembahasan fikih kita masih dengan kitab yang sama, kitab Riyadhul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharainil anqar wa yahrumu bil hadasil asghari, dan haram bagi orang yang berhadas kecil. Ya. Haram di sini kata Syekh Nawawi minal kabair. Ya. Itu termasuk daripada dosa besar. Bin nisbati lis shalah, jikalau hubungannya dengan sholat. Jadi kalau orang ya berhadas kemudian sholat misalnya, nggak punya wudu, sholat. Ya. Kalau kata kita nih, mungkin yang nggak punya ilmu, kata kita ini kebaikan. Ya masih mending daripada nggak sholat, kan begitu ya. Sholat tanpa wudu, ame orang nggak sholat mending mana? Nggak ada mending-mending ya, dua-duanya kagak mending. Kenapa? Sholat tanpa wudu haram, enggak sholat haram, dosa juga. Gitu. Karena syaratnya, standarnya ibadah itu bukan hanya sekedar ini perbuatan baik, tapi standar suatu ibadah itu harus mengikuti tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, makanya hadirin, kita pagi-pagi begini ngaji fikih biar apa? Biar ibadah kita makbul. Biar ibadah kita bukan sekedar ngerjain tapi juga sah. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang hadas kecil kemudian dia sholat, maka itu hukumnya haram atau dosa besar. Maju depan sini. Depan sini, jangan di belakang ya. Sini di depan ini. Wastihlalu dzalika ma'al hadas, kata Syekh Nawawi, dan menganggap halal, menganggap boleh ya. Yang namanya sholat dalam kondisi hadas, kufrun, dianggap kufur tuh, Masya Allah ya. Jadi yang bilang boleh-boleh aja sholat nggak pakai wudhu, kafir hadirin, Masya Allah ya. Karena menganggap suatu yang wajib sebagai sunnah atau bahkan nggak wajib, itu bisa menjadi kafir. Tuh ya. Ada orang bilang ini, sholat johor nggak wajib, kafir itu. Wudhu sholat nggak usah, nggak wajib, kafir itu. Ya. Jadi mengingkari suatu kewajiban yang diwajibkan Allah termasuk kekufuran. Tuh ya. Makanya kita mesti hati-hati ngomong tuh ya. Jangan yang sunnah dibilang wajib, begitupun yang wajib dibilang sunnah. Tapi kalau sunnah dibilang wajib masih mending dah. Contohnya ada orang sholat duha dibilang ini mah wajib sholat duha, ya masih mending, boleh. Tapi kalau sebaliknya yang wajib dibilang sunnah, ini yang kacau ini. Mending yang sunnah dibilang wajib daripada yang wajib dibilang sunnah. Tuh ya. Wa minas shaghair, kata Syekh Nawawi, termasuk dosa kecil binisbah limasil mushaf, kalau hubungannya dengan menyentuh mushaf. Nanti kita bahas tuh ya, bahwasanya yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas 3. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga mushaf, menyentuh mushaf. Kalau bab menyentuh mushaf, dosanya dosa kecil, minas shaghair ya. Dari mana kadang menentukan dosa besar dosa kecil? Kata ulama, ditentukan dosa besar dosa kecil diantaranya, satu, yang pertama, kalau dosa besar disebutkan dalam Al-Quran ya. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholah, kalau kalian pengen mengerjakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq. Ini perintah nih, perintah sholat dan perintah berwudu. Berarti kalau orang pengen sholat, hukum wudu apa ya? Wajib. Dan orang yang kagak berwudu maka haram. Haramnya apa? Haramnya dosa besar. Kenapa? Allah sebutkan perintah wudu dalam Al-Quran. Tapi kalau menyentuh mushaf ya, yang dikatakan tadi kata Syekh Nawawi ya,
Ini masih khilaf di antara ulama. Gitu ya. Nawa minas saghair binisbah limasil musab wa hamli. Al awal yang pertama daripada hal yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas atau belum wudu. Apa itu yang diharamkan? As-salatu, mengerjakan salat. Farduha baik yang fardu, wa nafluha baik yang sunnah, yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Ada yang nanya, Ustadz kalau sholat jenazah bagaimana tuh? Kadang kan mohon maaf yang namanya sholat jenazah mungkin apalagi yang disolatin ulama. Kayak waktu zaman siapa tuh Habib Mundir tuh, masya Allah orang banyak banget tuh. Nah itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu tidak perlu wudhu. Cuma pendapat ini nggak kuat ya. Fungsinya kapan kita pakai? Ya mungkin nanti kalau seandainya ada orang ulama besar meninggal dunia, kita pengen nyolatin kagak dapat wudhu sama sekali. Ya. Tayamum nggak bisa karena saking bejubalnya orang. Ya udah, ya mau nggak mau kita pakai pendapat ini gitu. Cuman ini pendapat ya lemah gitu. Yang lebih kuat tetap yang namanya sholat jenazah, walaupun nggak ada ruku sama sujudnya tetap wajib. Gitu ya. Ada yang nanya, Ustaz kalau sholat jenazah nggak pakai ruku sujud? Nah ini ada pernah dikisahkan ke Abu Nawas jadi imam. Ketika lagi sholat jenazah, dia lupa, dia ruku gitu. Karena udah kadang ruku, disujud sekalian tuh. Selesai sholat, jamaah nanya, ya Abu Nawas, kenapa ente sholat jenazah pakai ruku sama sujud? Wah, ente nggak tahu nih orang dosanya gede banget ini. Saking gedenya aneh ruku sama sujud tuh gitu. Padahal ngeles tuh ya, namanya orang cerdik begitu tuh. Wa misruha dan seumpamanya, artinya yang seumpama dengan sholat khutbatul Jum'ah. Jadi khotib Jumat itu juga sama, wajib wudu. Ya. Nggak boleh hadas tuh. Makanya biasanya kalau masjid-masjid yang bagus tuh sebelah tempat imam tuh kadang disediain tempat wudu tuh. Takut imam lagi khutbah batal. Kenapa saya ngomong imam lagi khutbah? Ya kan imam khutbah. Nah ini kesalahpahaman kebanyakan orang sekarang, kalau khotib kagak jadi imam. Kalau imam nggak jadi khotib, itu kesalahan orang sekarang. Hukumnya sih ya nggak sunnah, bisa dibilang ya kurang bagus gitu. Kenapa? Afdolnya al imam yakhtub, ya, imam khotib gitu. Jadi habis khotib apain dia? Imam. Paling bagusnya afdolnya. Walaupun sah-sah aja ya kalau misal seandainya imam beda sama khotib gitu ya. Karena kadang-kadang kalau aneh ngomong begini ada yang marah. Siapa tuh? Imamnya marah. Kata imam giliran jatah gua nggak boleh gitu. Ya kalau ente mau jadi imam ya khotib sekalian biar lengkap gitu ya. Nah ini ya. Jangan sampai nanti misalnya gitu ada imam lagi khotib, ketika lagi khotib dia kentut, diterusin tuh khotbahnya, jangan. Tapi turun dulu, wudhu lagi gitu, ulang tuh khotibnya bentar, kalau rukun doang nggak lama gitu. Jadi khutbah Jumat ya itu wajib apa tuh? Bersuci gitu ya. Boleh nggak minum? Nah lagi khotib lagi batuk mana lagi radang lagi. Ya. Boleh nggak minum? Ulama berbeda pendapat ya. Pendapat yang kuat mengatakan nggak boleh. Kenapa? Hal keadaan khotbah kayak lagi sholat ya. Khotbah sama lagi sholat disamain tuh ya kan, 2 rakaat 2 khutbah gitu. Cuman sebagian lagi mengatakan termasuk Imam Hanafi ya itu nggak masalah ya selama ada uzur ya. Kalau lagi khutbah aus kemudian minum ya nggak apa-apa gitu ya. Intinya kalau ada yang lagi khutbah terus minum jangan disalahin gitu, bisa jadi dia ngikutin pendapat yang boleh itu ya. Cuman yang jangan ngopi ya, kalau di khotbah ngopi. Ya. Kalau minum kan karena haus ya, ini ngopi. Bang Roni gimana tuh? Takutnya kan habis ngopi ngisap samsu tuh. Ya. Begitupun apa wasajdatut tilawah termasuk seumpama dengan sholat sujud tilawah. Ya. Sujud ketika baca Quran tuh. Atau lagi sholat atau di luar sholat tuh ya. Dan juga sujud syukur tuh ya. Nah ini sujud syukur itu juga mesti pakai wudu. Berarti kalau seandainya sujud syukur nggak pakai wudu, dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Ya. Syaratnya sama kayak orang sholat, bersuci, menutup aurat, ngadep kiblat. Tuh orang sujud syukur. Makanya nggak sembarangan orang bilang ini sujud syukur. Lagi main bola, misalnya Persija golin gitu, des gitu.
Bambang Pamungkas BP gitu. Langsung sujud. Wah, ini sujud syukur? Bukan sujud syukur. Namanya sujud girang namanya itu. Namanya sujud selebrasi, bukan sujud syukur. Kenapa? Karena kalau sujud syukur, satu, harus nutup aurat. Orang main bola nutup aurat nggak? Dengkulnya kelihatan nggak? Yang kedua, harus ngadap kiblat. Dia ngadap mana? Ngadap kiper. Emang kipernya lagi nunduk lagi. Yang ketiga harus ya apa tuh? Takbir. Harus bersuci. Nah itu nggak terpenuhi itu. Makanya bukan sujud apa tuh? Bukan sujud syukur, namanya sujud selebrasi. Dia mengungkapkan dia girangnya dengan sujud gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah tadi masalah tuh ya, kenapa sholat jenazah kagak ada rukuk sujudnya? Jawabannya karena depannya ada jenazah. Jawabannya karena depannya apa? Ada jenazah gitu. Bagaimana kalau depannya nggak ada jenazah? Boleh juga? Enggak juga. Ya memang aturannya begitu kok gitu. Cuman hikmahnya kalau seandainya orang sholat jenazah rukuk sujud, takutnya orang kafir ngira kita lagi sujud kepada jenazah. Hebat tuh orang meninggal dunia ya, nggak pernah sholat di masjid, tahu-tahu jadi imam gitu. Seumur-umur nggak pernah ke masjid, tahu-tahu sholat di mana tuh? Di depan, keren juga tuh ya tuh. Jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik, kita nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid sholat jenazah, disolatin lagi. Itu mending disolatin, normal, sehat. Ya na'udzubillah ada orang gitu ketika pengen disolatin baru dimandiin nyium bau gas. Ya, bau gas nih gitu. Nah itu yang di WhatsApp tuh ya, film-film itu Indosiar tuh ya, gara-gara menimbun gas. Si bapak akhirnya meninggal bau apa tuh? Bau gas tuh. Hati-hati hadirin ya. Jangan nimbun gas tuh ya, buat ucok nih semua. Gas jangan pakai ditimbun, nggak boleh, namanya ihtikar ya. Ihtikar itu menimbun barang hukumnya haram tuh ya. Nyetok boleh, nimbun nggak boleh. Bedanya apa? Kalau nyetok ya, dia emang orang butuh, orang ada dikasih sama dia, itu namanya nyetok. Kalau nimbun ditahan sampai harga mahal baru dijual, tuh namanya nimbun. Ya. Bilangin Bahlul apa? Menteri kita itu, Bahlil. Wasani dan yang kedua at-tawaf tuh ya. Yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas adalah tawaf, baik tawaf yang fardu, yang wajib atau tawaf sunnah tuh ya. Kalau tawaf jelas dah ya, mandi sono doang bisanya, di sini bisa nggak tawaf? Bisa nggak Bu di Jakarta tawaf Bu? Ya nggak bisa ya. Ustadz saya tiap minggu tawaf di mana? Tenabang, gitu ya. Jadi haji Tenabang namanya nanti itu, karena kelilingnya di Tenabang. Ini saya saranin hadirin kalau mau ke Tenabang Ginari dah. Ibu, ada nggak ibu-ibu di atas nih? Kalau mau ke Tenabang Bu, Ginari Bu. Kenapa Ustadz kalau ke Tenabang Ginari? Bulan puasa waktunya ibadah. Banyak nggak Bu kalau lagi ke Tenabang siang-siang buka puasa Bu? Banyak. Mana makan soto lagi. Udah begitu minumnya es teh, gelasnya berkeringet. Ya Allah, gelasnya berkeringet tuh Jis tuh. Enak banget siang-siang. Yang nggak kuat iman akhirnya buka. Mau belanja dari sekarang, persiapin. Yang belum beli baju sekarang kan enak. Ya, ke Tenabang sekarang nih siang-siang makan enak gak? Enak, orang bukan bulan puasa. Ya. Mau malam enak, orang bukan bulan puasa nggak ada terawih. Tapi kalau bulan puasa, nah itu ada puasanya di siang hari, ada terawihnya tuh ya. Nyicilah dari sekarang tuh ya, mumpung masih sebelum nisfu Sa'ban. Entah kalau nisfu Sa'ban dah susah dah tuh ya, ada aja kerjaannya tuh. Ya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang berhadas atau yang belum wudu adalah masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Ingat, menyentuh mushaf. Dari katanya mushaf asal katanya suhuf. Apa suhuf? Lembaran. Maka kalau ada orang megang handphone yang isinya Quran, maka ini bukan mushaf, karena Quran yang di handphone kagak ada lembarannya gitu. Jadi kalau orang nanya, orang kalau ngaji di Quran mesti wudu nggak Ustaz? Ya nggak mesti ya. Menurut sebagian ulama.
Tapi kalau mau bagusnya yang namanya mushaf dalam Al-Qur'an walaupun bukan Quran, bukan mushaf ya, maka kalau bisa juga pakai wudu sebagai bentuk adab kita. Tapi kalau ada yang orang yang nggak pakai, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu. Ya, menyentuh mushaf ya bi'a'dha'il wudu'i kata Syekh Nawawi, dengan organ wudu. Nah, ini dia. Apa sih organ wudu? Kepala, tangan, kaki. Au ghairiha, atau selain organ wudu, misalnya maaf ya. Ada orang nyentuh Quran pakai badan misalnya. Kan badan bukan organ wudu, bukan anggota wudu. Itu pun nggak boleh. Ya. Walau kana masufaqidat tahuraini, walaupun orang yang menyentuh adalah orang yang tidak mendapatkan dua alat suci, yaitu wudu sama tayamum. Au kana masuhu min wara'i hailin, atau yang nyentuhnya itu pakai penghalang, pakai hail, seperti baju yang halus. Nah, ini dini. Ya. Ada orang misalnya ya, dia pegang Quran begini. Ini nggak boleh juga, walaupun begini gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci itu ya. Naam. Fa idza wada'a yadahu fa asaba ba'daha al-mushaf wa ba'daha ghairahu harama dzalika mutlaqan. Kalau ada orang berhadas meletakkan tangannya ya. Lalu kemudian ya, sebagian tangannya mengenai mushaf dan sebagian tangan yang lain mengenai benda lain, maka haram juga. Nah, contoh nih, ini mushaf, ini HP. Sebagian tangan megang mushaf, sebagian tangan megang HP. Begini haram juga. Tuh ya. Baik dia niatkan megang mushaf atau diniatkan megang HP, sama juga haram juga karena sama-sama nyentuh walaupun sebagian jari nyentuhnya. Gitu. Paham ya? Afadahu Syekhuna Ahmad Nahrawi. Tuh. Hatta waraqahul bayat, sampai pun yang haram menyentuh lembaran Quran yang putih. Coba tolong minta mushaf 1 rakaat. Yang Quran ya, yang Quran, jangan yang tafsir. Yang gede itu boleh. Ya. Nah, ini dia. Ya. Ini saya contohin ya, hadirin nih. Ini Al-Quran. Ya. Kan ada bagian yang putih, nah ini yang putih nih tuh, pinggirannya. Mungkin kita ngira yang nggak boleh disentuh tulisan Arabnya, enggak juga. Yang bagian kosongnya juga sama. Atau lembaran halaman pertama yang nggak ada tulisannya, kayak gini tuh. Ini juga nggak boleh, haram juga. Ya, walaupun kosong, walaupun depannya Asmaul Husna, tetap ini nggak boleh. Ini juga bagian dari apa? Quran itu. Wakisahu, begitupun kantongnya ada tuh yang Quran 30 juz yang atu-atu kan ada kantongnya tuh. Kan kalau dibagiin habis tuh. Nah, kantongnya juga nggak boleh. Selama tuh kantong masih nama kantong apa tuh? Al-Quran. Kecuali itu Quran 30 juz kita taruh di plastik. Nah, plastiknya itu kosong. Nah, itu beda lagi ceritanya. Bisa dipahami? Tuh, saking mulianya Quran tuh. Apalagi sundukohu, ya, kotaknya. Ya, kalau kotak lebih paten dah tuh ya, pakai kayu biasanya tuh ya. Kalau kis pakai kantong, biasanya pakai kulit. Tuh ya. Madama al-mushafu fihi ma, selama mushaf di dalamnya. Tuh ya. Wa yahillu qalbu warakil mushaf, dan boleh saja membolak-balik lembaran mushaf biudin, dengan batang kayu nih kayak gini. Nih Bu ya, kalau ibu-ibu mungkin kadang-kadang lagi head tuh. Ya, dia bolak-balikin mushaf pakai misalnya pakai kayu begini tuh. Nah, itu boleh. Ya, halal. Ya. Nggak boleh pakai tangan langsung. Tapi dikatakan di sini illa inin fasolat al-waraqah. Ya. Wa humilat alaih fayahrum ittifaqan, kecuali jika kertas itu terpisah nih gini. Ini Quran, kertasnya misah gitu. Terus diginiin nama dia. Nah, ini lain cerita nih gini. Ini namanya hamal ya. Tuh. Kalau kertasnya masih nempel, dibolak gini set, nah itu
Enggak boleh itu, ya boleh. Tapi kalau kertasnya udah copot terus diangkat pakai tangan sama dia begini nih, pakai tongkat, pakai kayu, nah ini namanya apa nih? Hamal. Ya, itu ittifaq, itu haram, nggak boleh itu ya. Tuh. Termasuk yang nggak boleh apa? Megang tali Quran juga sama. Ya talinya tuh, tandaannya. Itu juga nggak boleh itu. Ya. Kalau seandainya itu tali masih nempel di mana? Di Quran. Kecuali talinya copot. Ya, itu pun kata ulama nih, kalau seandainya talinya copot masih disebut ini tali Al-Quran, nggak boleh itu. Jadi tergantung penisbatannya, semakin dia erat dengan Al-Quran nggak boleh diharamkan tuh. Ya. Sama juga ahli Quran, kita nggak boleh menyakiti ahli Quran. Siapa ahli Quran Ustaz? Orang yang hafal Quran dan mengamalkannya. Ingat ya, bukan hanya sekedar apa itu? Baca dan hafal, tapi juga mengamalkannya. Ya. Wa yahillu, dan halal hukumnya. Hamluhu, membawa Al-Qur'an. Ya, tapi ma'al karoha, tapi makruh. Ya. Kalau tadi haram kan membawa Quran, gitu ya. Contoh nih, orang bawa Quran, dia nggak nyentuh sih, dia pakai tisu, Qurannya diangkat begini tuh. Ini kan nggak nyentuh dia. Tapi kan dibawa gitu, ini nggak boleh juga ini. Nah tapi ada kapan waktu halal kita membawa Al-Quran dalam kondisi hadas? Kapan? Fi matain. Kalau kita ya bawa itu dalam sebuah tas atau sebuah benda. Ya, kita taruh di mana tuh? Di tas. Ya. Tapi apa tuh Ri? Makruh hukumnya. Tuh ya. Jadi kalau tadi ini kita bawa tumpukan buku biasa, kita di atas taruh Quran tuh, kita nggak nyentuh langsung, dan kita ya nggak berniat dengan membawa barang itu, maka hukumnya makruh. Tuh. Ya. Amma law qasadal mata wahdah, adapun orang yang niat bawa barang saja atau dimutlakan, dia nggak niatin bawa Quran, bawa barang, fala yahrum, maka tidak haram. Tuh ya. Wa yahillu, nah halal hukumnya. Ma'al karohah, tapi makruh. Hamlut tafsir, bawa kitab tafsir dalam kondisi kagak wudu. Ini kan ada Quran, ada tafsir. Kalau Quran yang mushaf itu yang Arab doang. Kalau tafsir itu yang ada apanya? Terjemahnya. Kata ulama itu bukan terjemah, tapi apa? Tafsir dengan bahasa Indonesia. Kenapa sih bukan terjemah? Karena kagak ada bahasa yang bisa sepadan dengan bahasa Al-Quran. Contoh gini, contoh ilmu. Ya. Saya dengar keterangan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya. Syekh Ali Jum'ah bilang begini, ilmu, terjemahan ilmu apa terjemahan ilmu? Ya. Kitab ilmu. Ada orang menerjemahkannya kitab sains. Ya. Kata orang sains itu ilmu, bukan. Sains bukan ilmu. Ya. Ada lagi yang menerjemahkan ilmu itu al-ma'lum, al-ma'lumat, information, informasi. Walaupun ilmu itu emang informasi, tapi ilmu bukan informasi. Terjemahannya nggak tepat. Jadi diterjemahkan sains nggak tepat, diterjemahkan informasi nggak tepat. Apa terjemahnya ilmu? Ya ilmu, ya ilmu. Gitu. Karena tidak ada kata yang sepadan dengan apa tuh? Ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu diterjemahkan sains itu kan ilmu tajribah, ilmu uji coba, ilmu fisika, kimia dan sebagainya. Ilmu yang kadang-kadang itu hasil uji coba, sedangkan ilmu bukan. Ya. Para aulia dapat ilmu dari Allah bukan hasil coba-coba, laduni kadang. Ya. Atau diterjemahkan informasi, kurang tepat juga. Gitu. Kenapa? Nah ini kata Syekh Ali Jum'ah, karena ilmu itu mengandung 3 unsur. Ini yang nggak bisa disamakan dengan kalimat lain. Apa itu? Yang pertama, ilmu mengandung khauf atau khosyah. Yang namanya ilmu harus ada khosyahnya, harus ada takutnya. Makanya kalau ada orang alim tapi nggak punya rasa takut sama Allah, bukan orang alim. Orang alim, pinter, doktor, profesor, tapi korupsi, bukan orang alim. Walaupun doktor, walaupun profesor, walaupun tiap bulan dapat gaji daripada gelarnya, bukan orang alim. Kenapa? Fihil khasyah,
Yang namanya ilmu harus ada khosyahnya, rasa takut. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah yaitu ulama. Kenapa? Ulama itu punya khosyah. Itu. Makanya kalau ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, laisa bi alim, bukan orang alim itu. Walaupun gelarnya bererot gitu misalnya. Yang kedua, ilmu itu harus ada nafaknya, harus ada manfaatnya. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang punya ilmu tapi nggak manfaat buat dirinya, nggak manfaat buat orang lain, bukan ilmu itu. Ya. Malah cenderung kadang ada ilmu merusak, bukan ilmu itu. Ya, ilmu membahayakan, bukan ilmu itu. Gitu. Hakikatnya bukan apa? Ilmu. Tuh. Yang ketiga, ilmu harus menimbulkan nur dan akhlak. Tuh. Jadi harus ada apanya? Harus ada nurnya, akhlaknya. Tuh. Ya. Jadi orang alim itu bukan yang sekedar ngaji, mondok, belajar kitab, bukan. Orang yang alim itu adalah orang yang ibadah di waktu malam. Dia sholat, gitu. Dia ngerjain puasa, dia baca Quran, dia zikir, dia sedekah, dia silaturahim. Dikerjakan tuh semua, baru orang alim. Akhlaknya juga bagus. Tuh ya. Ya. Pernah saya temukan ada orang gitu, teman-teman kita gitu, baca Quran begini, ini Quran ditaruh sini di bawah sini, astagfirullahaladzim. Ini bukan orang alim. Orang alim nggak ada yang naruh Quran di bawah, nggak ada. Atau baca Quran sambil begini. Ini bukan orang alim ini. Nggak ada adab sama Quran. Orang alim itu ciri yang nomor 3 apa tadi? Akhlak. Ya. Jadi ilmu itu diterjemahkannya apa? Ilmu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa mewakili kata ilmu gitu. Ya. Sama kayak khosyah, ame khauf dalam bahasa Arab. Khosyah maknanya takut. Khauf maknanya takut. Apa bedanya? Kalau khosyah minal ilm, rasa takut yang timbul dari ilmu. Kalau khauf, rasa takut yang timbul minal iman. Tapi kalau kita artikan takut yang timbul dari ilmu sama dari iman, bedanya apa? Kagak ada. Ini takut, ini takut. Nah, jadi kata ulama ya, yang namanya Al-Qur'an tidak ada terjemah. Ingat ya. Kagak ada terjemahan Al-Qur'an. Yang ada apa tadi? Tafsir. Jadi yang antum pegang tuh yang di atas tuh, yang ada artinya, itu bukan terjemah, itu apa tuh? Tafsir. Walaupun itu berbahasa Indonesia. Jelas? Ya, jadi tidak ada terjemah Al-Qur'an tuh ya. Nah, ini halal tapi makruh. Membawa kitab tafsir. In kana aktsara minal Qur'an, yakinan kalau dia yakin itu ya tafsirnya lebih banyak daripada Quran. Ya. Jadi kalau misalnya ada Quran, ada tafsir, dikira-kira kayaknya tafsirnya banyakan nih, maka boleh. Tuh. Boleh kita pegang, tapi tadi hukumnya makruh kalau tidak punya wudu. Tuh, ya. Tapi ada yang mengatakan begini. Jadi kalau ada misalnya Al-Quran, ada tafsirnya, ada terjemahnya, ada Arabnya. Ini kata guru saya, jangan pegang Arabnya. Walaupun itu tafsir, tapi jangan pegang bagian apanya itu? Arabnya. Atau jangan pegang bagian mushafnya, bagian Qurannya. Bagian tafsirnya boleh, tapi bagian mushafnya jangan. Tuh ya. Ihtiyaton sebagai bentuk ihtiyat. Begitu juga haram hukumnya. Bal umma kutibal Quran alaihi. Ya. Tidak boleh hukumnya menelan sesuatu yang dituliskan Al-Quran pada sesuatu itu. Ya, nggak boleh nih Quran kita tulis di tisu, habis ketulis kita telan, masih utuh, masih apa? Utuh, kita telan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita makan boleh. Nah tuh, itu bingung tuh ya. Nelan nggak boleh, makan boleh. Maksudnya apa saatnya gini nih ya. Dulu orang kalau mau ada amalan ya, ini ditulis di piring nih, buat ini nih, Bang Roni nih, tulis di piring gitu. Ayat Quran ditulis di piring, rapi ditulis, dipakein air. Airnya dilarutin begini, set, rapi diminum. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Nah, karena udah luntur.
Yang nggak boleh tadi lembaran mushaf masih bener-bener utuh ditelan nggak boleh. Kenapa? Nanti tulisan Quran ketemu di mana tuh? Di lambung, di perut ketemu kotor. Nah itu yang nggak boleh. Jelas? Tapi kalau tadi dileburin boleh itu ya. Ustadz emang ada itu ayat Quran pakai tulis di piring ya ada. Emang kita aja belajarnya kurang. Dibilang dukun begitu. Uskun nih uskun. Apa tuh uskun? Ustadz dukun katanya. Astagfirullah. Nggak semua ya yang begitu-gitu dukun. Makanya bedain dukun sama bukan dukun. Kalau dukun kukunya panjang-panjang hitam-hitam tuh. Ya. Makanya kalau antum berobat sama kiai, tuh kiai kukunya panjang hitam-hitam itu. Udah pulang ya. Ini bukan kiai ini. Gitu. Ya. Jelas ya. Mana suuzon mulu sama orang lagi. Ini yang ngirim ente orang deket nih. Gitu lagi. Itu dukunnya tuh. Ya, gitu. Ya, kan kita ketemu kayak model siapa itu? Habib Umar Rinhut Alatos tuh ya. Kayak model Kiai Hamid, beliau Masya Allah tuh. Itu orang soleh itu. Emang Allah ya hadirkan di tengah kita biar jadi solusi buat umat. Gitu. Ya. Tapi ingat ya juga kadang-kadang kita perlu lihat juga ya. Mohon maaf perkara masalah kuku juga kadang masih khilafiah juga ya gitu. Pokoknya kita lihat aja cara pengobatannya. Kalau sering suuzon sama orang, nuduh orang itu dukun dah gitu ya. Tapi kalau cuma dia mungkin kukunya panjang gitu tapi nyembuhinnya bener nggak masalah ya gitu. Cuma masalah kuku doang gitu. Tapi biasanya ciri-ciri kalau orang itu bener biasanya ngejalanin sunnah. Ya termasuk sunnah kan motong kuku gitu ya. Jelas ya? Nah, wala tadurru mulaqatuhu lirik, tidak mudorot kalau seandainya tuh ayat Quran ya atau tulisan Quran tadi ketemu liur. Karena liur kalau masih di tempatnya itu tidak kotor, tidak najis tuh. Ya. Jelas? Ya tuh. Wa min thamma jaza massuhu minal halilah. Nah, ini jangan dibaca dan itu ya. Nah, jadi gini contohnya. Boleh nggak orang ngaji Quran pakai liur gini? Kan sering tuh ya ada orang ya ngaji Quran pakai liur. Itu nggak boleh hadirin, makruh. Coba dah kita beliurnya gini, cium dah baunya, wangi gak tuh? Lagi belum gosok gigi, lagi bangun tidur, lagi wangi-wanginya tuh. Ya makanya anjurannya kalau bangun tidur ngapain? Cuci tangan, kumur. Biar apa tuh? Biar kita nyium bini kita, wangi. Ini belum gosok gigi, belum apa ini nyium bini aja ini. Gitu gosok gigi dulu biar bersih baru nyium istri itu ya. Nah, jadi kalau baca Quran ini jangan begini tuh. Ya. Ingat ya. Gimana kalau pakai kertas, pakai air putih, air biasa? Boleh kalau air biasa. Karena air liur sama air biasa beda. Ya. Air liur kalau masih di tempatnya nggak apa-apa. Tapi kalau air liur sudah pindah dari tempatnya, ya udah ke tangan tadi, lain cerita tuh. Ya. Contoh ya, air liur ditaruh di gelas gini, gitu tuh. Terus misalnya lakinya suruh minum, minum. Mau nggak Bang Roni kira-kira? Kagak. Tapi kalau dari tempatnya Bang Roni, aman masih kan? Aman masih itu ya, gitu. Ya bahasnya harus samar-samar gitu Bang Roni. Paham nggak Bu? Bu, paham Bu? Iya, jadi air liur kalau masih di tempatnya masih nggak masalah. Tapi kalau udah pindah ke tangan, udah pindah ke tempat lain itu yang menjadi masalah. Wala yamna'u sabi al-mumayyiz min masil mushaf, tidak ada yang mencegah anak kecil yang sudah mumayyiz ya. Itu menyentuh mushaf dan membawanya lihajatit ta'lim, untuk keperluan ngaji itu ya. Jadi kalau anak kecil nih boleh megang Quran nggak pakai wudu, anak kecil. Tapi syaratnya apa? Udah mumayyiz, udah ngerti. Jangan anak baru 3 tahun, 4 tahun dikasih Quran, belum ngerti, diacak-acak, disobek-sobek sama tuh bocah. Ini nggak boleh. Gitu. Ya. Sama juga jual Quran sama orang kafir, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita jual sama orang kafir bisa jadi takutnya nanti malah diapain? Dihinakan, dibakar dan sebagainya. Itulah ya 3 perkara yang tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang apa? Hadas. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf atau membawa mushaf.
Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, dipersilahkan. Ali mau nanya. Oh, nanya. Kasih mic nih, kasih mic gue nih. Masya Allah. Salam dulu. Alas Pari.